Saya prinsipal dari KNS Handy Studio. Saya sudah berkecimpung di dunia arsitektur dan interior selama lebih dari 12 tahun. Saya Pamungkas, saya di sini ya sebagai pimpinan proyek lah ya, untuk di proyek rumah tinggal ini. Saya di properti itu dari tahun 2004. Selama 12 tahun, kami menangani beberapa proyek high-end residence dan beberapa proyek public figure. Bahkan tidak hanya di Indonesia, kami pun menangani proyek-proyek hingga luar negeri sampai Amerika, Singapura, Malaysia, dan China. Lima tahun yang lalu, Raditya Dika kontak kita untuk bikin rumah tinggalnya dengan konsep modern minimalis Japanese style. Untuk rumah pertama, pada saat itu karena Raditya Dika masih single, dia lebih mengutamakan untuk rumah tinggalnya. Nah, setelah itu 5 tahun kemudian kembali lagi mempercayakan bangunan barunya kepada kita dengan konsep yang sama, tapi kali ini lebih ke arah modern kontemporer. Di sini yang kita bangun ada 2 studio, kamar anak dan area master bedroom dengan total seluruh tanah 320 dan luas bangunan 550, 3 lantai. Untuk tantangannya membangun ini adalah kita harus merenovasi bangunan lama dengan fungsi yang baru dan membangun bangunan yang baru dalam waktu yang cepat dan bisa memenuhi semua kebutuhan dia di studionya gitu. Sedangkan untuk kebutuhan studionya, pada studionya Raditya Dika lebih mengutamakan untuk kebutuhan YouTube dan podcast, sehingga dibutuhkan ruangan yang cukup kedap suara. Beda halnya dengan studio yang satunya lagi, studio istrinya, karena kebutuhannya adalah untuk konten Instagram, mungkin lebih ke Instagramable saja sih. Untuk produk yang kita gunakan adalah Jaya Bell, Jaya Board Sheetrock, Heatstop, dan Soundstop. Untuk bagian kamar master dan kamar tidur anak kita gunakan Heatstop. Untuk area studio kita gunakan Jaya Bell dan Soundstop. Dan untuk keseluruhan ruang kita menggunakan Jaya Board Sheetrock. Kita sering menggunakan produk Jaya Board. Kita percaya pada Jaya Board karena pada saat kita memulai proses pendesainan, tim Jaya Board juga melakukan asistensi dengan kita, dan pada saat pembangunan mereka pun memberikan supervisi dan memberikan tutorial pekerjaan kepada kontraktor. Pendampingan di proyek itu yang sangat penting. Itu membuat proyek itu teraplikasi dengan benar dengan standar mutu yang dimiliki oleh produk itu. Kesan produk Jaya Board setelah terpasang, kita cukup puas dengan hasilnya. Selain pemasangannya yang cukup mudah dan produknya pun berkualitas. Sistemnya sudah paling komplit dari rangka sampai ke panel jayanya, panel gypsumnya. Seringkali yang terjadi kalau kita pengen hasil yang maksimal dengan material lain, itu dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Tapi dengan Jaya Board ini bisa sangat cepat dan hasilnya memuaskan. Pesannya kepada Jaya Board adalah tetap menjaga kualitas dari produk dan berharap bisa jauh lebih baik lagi, terus bekerja sama dengan para desainer muda Indonesia. Pendampingannya jangan diputus, beberapa mungkin perlu dikembangkan. Yang kedua adalah pelatihan-pelatihan. Jadi orang yang sudah mengerjakan menggunakan produk Jaya itu semuanya memahami standar yang diminta oleh Jaya itu sendiri. Jaya Board kini dan seterusnya. Jaya Board kini dan seterusnya.